Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengisian SPT perusahaan badan atau 17071. Oke, sebelum masuk ke dalam video, kami sini ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Muhammad Ibnu Aziz dengan NIM 63240020. Perkenalkan, nama saya Siti Abibah dengan NIM 63240664. Perkenalkan, nama saya Novianti Laswana dengan NIM 63240473. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 63241243. Oke, sekian perkenalan dari kami. Berikut videonya. Oke, saya Muhammad Ibnu Aziz dengan NIM 63240020. Di sini saya bakal menjelaskan bagaimana cara mengisi rekonsiliasi fiskal. Oke, di sini pertama itu ada pendapatan jaringan FTTX. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat laba rugi. Ya, kita lihat laba rugi. Habis itu di sini ada pendapatan jaringan FTTX sebesar 462.948.552 juta. Nah, jadi ini kita salin. Lalu kita masukkan ke rekonsiliasi komersial. Lalu kita ini dimasukkan fiskal karena tidak dikoreksi karena penghasilan objek pajak diakui penuh sesuai pasal 4 ayat 1 UU PPH. Oke, lanjut. Di sini ada pendapatan ZIK TV atau konsorsium. Oke, jadi kita lihat laba rugi lagi. Di sini sebesar 680.643 perak. Jadi kita salin. Lalu kita masukkan ke komersial. Lalu kita masukkan ke dalam fiskal juga, tidak dikoreksi karena sesuai dengan pasal 4 ayat 1 PPH. Oke, di sini kita lanjut masuk ke total pendapatan. Total pendapatan itu berasal dari ini ditambah pendapatan jaringan ditambah pendapatan ZIK. Hasilnya sama dengan 663.629.195. Nah, di komersial sama sebesar tersebut. Oke, kita masuk ke HPP. Nah, di HPP kita lihat di sini ada MPLS PTP Line. Oke, sebesar 120 juta. Kita salin. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan ke komersial ke fiskal. Kita langsung masukin ke fiskal. Tidak dikoreksi karena dalam biaya diakui penuh sesuai pasal 6 ayat 1 PPH. Oke, di sini lanjut. Total PPH-nya berapa jadinya? Total PPH-nya di sini karena cuma ada beban pokok penjualan, jadi cuma ini doang. Nah, di fiskalnya sama aja. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke laba kotor. Nah, di sini ada beban usaha yang perlu kita lihat, yaitu biaya upah karyawan lepas. Nah, sebelum masuk ke beban usaha, kita di sini perlu menjumlahkan dulu. Nah, cara menjumlahkannya itu, cara menjumlahkan laba kotor, cara mendapatkan hasil laba kotor itu dari penghasilan total pendapatan dikurang total HPP. Nah, jadi ini dikurang ini. Nah, totalnya 343.629.195. Nah, di fiskal sama. Nah, oke, lanjut. Di sini baru kita masuk ke beban usaha. Yang pertama itu ada biaya upah karyawan. Nah, sini biaya upah karyawan lepas berapa sih? Nah, kita lihat ke laporan laba rugi lagi. Nah, di sini totalnya 22.800. Langsung aja kita salin. Lalu kita masukkan ke di sini ke rekonsiliasi fiskalnya. Nah, di sini langsung masuk ke fiskal karena kenapa? Karena tidak dikoreksi karena sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Deng. Oke, di sini total biayanya berapa? Nah, total biayanya itu sama karena di sini cuma satu, yaitu 22.800. Oke. Berikut pengisian dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan rekonsiliasi fiskal biaya operasional lainnya. Yang pertama ada transportasi. Kita lihat biayanya di laporan nota sebesar 10.825.67. Transportasi tidak dikoreksi, langsung saja fiskal karena termasuk ke dalam biaya operasional dan diakui penuh di PPH pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Selanjutnya ada beban perjalanan dinas dalam dan luar kota. Kita lihat biayanya di laporan nota rugi sebesar 5.456.4. Beban perjalanan dinas dalam dan luar kota tidak dikoreksi, langsung saja ke fiskal karena termasuk dalam biaya operasional dan diakui penuh di PPH 6 di PPH pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Selanjutnya ada beban operasional lainnya. Kita lihat biayanya di laporan laba rugi sebesar 3.255.200. Beban operasional lainnya tidak dikoreksi, langsung saja ke fiskal karena termasuk ke dalam biaya operasional dan juga diakui penuh pada PPH pasal 6 ayat 1. Selanjutnya beban materai. Kita lihat biayanya di laporan laba rugi. Karena beban materai adalah beban, jadi dikurangi sebesar 120.
Beban materai tidak perlu dikoreksi langsung saja ke fiskal karena termasuk ke biaya operasional dan diakui penuh di PPh pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya ada biaya KPO atau YUSO 2023. Kita lihat biayanya di laporan bagi. Biayanya sebesar 5.263.813. Biaya KPO atau YUSO 2023 tidak perlu dikoreksi karena termasuk ke dalam biaya operasional dan juga diakui penuh pada PPh pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ada biaya BHP telekomunikasi 2023. Kita lihat biayanya di laporan bagi sebesar 2.105.525. Biaya BHP telekomunikasi tidak perlu dikoreksi langsung saja ke fiskal karena termasuk ke dalam biaya operasional dan diakui penuh di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya ada biaya admin baru. Kita lihat biayanya di laporan bagi sebesar 366.500. Biaya admin bank tidak perlu dikoreksi langsung saja ke fiskal karena termasuk biaya operasional dan diakui penuh pada pasal 6 ayat 1 PPh, pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ini ada pajak rumah, kita lihat di biayanya di laporan bagi sebesar 40.928.000. Pajak rumah dikoreksi positif karena termasuk dalam PPh final pasal 4 ayat 2 dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya ke total biaya operasional ini. Total biaya operasional lainnya yang komersial sebesar 27.237.000. Total biaya operasional lainnya yang fiskal sebesar 27.152.109. Halo, saya Siti Habibah. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan rekonsiliasi fiskal untuk bagian C, penyusutan dan amortisasi sampai dengan pendapatan lain-lain dan laba bersih. Di sini PTP andalan utama mempunyai penyusutan aktiva tetapnya itu sebanyak Rp79.809.442.000. Untuk mengetahui apakah ada koreksi fiskal atau tidak, di sini saya akan menghitung penyusutan daftar aktiva tetap tersebut. Di sini PTP andalan utama mempunyai daftar aktiva tetap sebanyak 12, yang dimana 6 diantaranya itu termasuk dalam jenis aktiva tetap kelompok gabungan, kelompok harta tidak permanen, dengan bulan perolehan dari bulan 1, bulan Mei, bulan 9 atau bulan September, lalu tahun perolehannya tahun 2022 sampai tahun 2023, dengan tarif penyusutan 10% dengan masa manfaat 10 tahun. Dan sisanya itu masuk ke dalam jenis aktiva tetap harta berwujud kelompok 1 dengan bulan perolehan dari bulan 1, bulan 7 atau bulan Juli, dan bulan Desember. Dan perolehannya diperoleh dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan tarif penyusutan sebanyak 25% dengan masa manfaatnya itu sebanyak 4 tahun. Di sini saya akan menghitung salah satu aktiva tetap dari PTP andalan utama menggunakan metode garis lurus. Di sini aktiva tetap PTP andalan utama itu ada FTTX 2 Sukahaji yang dimana bulan perolehan itu bulan 1 atau bulan Januari, tahun perolehannya itu di tahun 2022 dengan penyusutan tahunan penuh sebanyak 6.296.005 itu didapat dari harga perolehan di tahun tersebut ia memperoleh daftar aktiva tetapnya dengan dikali 10%. Untuk itu kita tulis dulu nilai sisa bukunya yaitu harga perolehannya ia terima pada tahun tersebut sebanyak Rp62.960.050. Tahun perolehan tahun 2022 dengan tarif 10%. Perhitungannya yaitu 62.960 dikali dengan 12 bagi 12 lalu tarifnya sebanyak 10%. Kenapa 12 bagi 12? Dikarenakan bulan perolehan PTP andalan utama itu di bulan Januari. Jadi dihitung 1 tahun penuh dari bulan Januari ke bulan Desember. Sama dengan 62.960 dikali dengan tarifnya itu 10%. Hasil penyusutannya di tahun 2022 yaitu sebanyak 66.296.005. Itu nilai sisa bukunya didapat dari harga perolehan dikurang dengan penyusutan tahun tersebut. Sebanyak penyusutan di tahun nilai sisa buku di tahun 2022 yaitu 56.664.045. Lalu untuk tahun berikutnya itu sama saja. Dikarenakan bulan perolehan itu bulan Januari, jadi sampai masa waktunya atau masa manfaatnya habis, itu dihitung 1 tahun penuh, karena ia diperoleh di bulan Januari. Hingga hasil nilai sisa bukunya itu 0 di tahun 2032.
Lalu di sini saya akan menghitung penyusutan aset tetap kelompok 1, harta berwujud atau inventaris counter. Yang dimana ada nama aset tetapnya billing system, bulan perolehannya sama seperti aset tetap kelompok bangunan itu di bulan 1, dan tahun perolehannya tahun 2022 dengan penyusutan tahunan penuh itu sebanyak 11.375.000.000. Itu didapat dari harga perolehan dikali dengan tarif penyusutannya sebanyak 25%. Karena ini termasuk kelompok harta 1 berwujud, maka penyusutannya itu hanya 4 tahun masa manfaatnya. Jadi di sini kita tulis dulu nilai sisa bukunya itu adalah nilai harga perolehan di tahun tersebut yang memperoleh yaitu 45.500. Lalu kita hitung penyusutannya di tahun 2022 ia memperoleh dengan tarifnya 25%. 45.500 rupiah kali 25%. Kenapa dikali 12 bagi 12? Dikarenakan bulan perolehan itu bulan 1 atau bulan Januari. Dari bulan Januari ke bulan Desember itu dihitung 1 tahun penuh, maka penyusutan itu di 1 tahun penuh. Itu nilai penyusutannya 45.500 dikali dengan tarifnya sebanyak 25%. Penyusutan di tahun 2022 itu sebanyak 11.375.000 rupiah. Nilai sisa bukunya didapat dari 45.500 dikurang dengan penyusutan di tahun 2022, maka nilai sisa buku di tahun 2022 itu sebanyak 34.125.000 rupiah. Dan seterusnya untuk tahun berikutnya dikenakan ia memperolehnya itu di bulan Januari, maka untuk tahun berikutnya itu dihitung tetap 1 tahun penuh dan berakhir di tahun 2026, yaitu nilai sisa bukunya adalah 0. Oke, setelah menghitung penyusutan dari salah satu daftar aktiva tetap PT Andalan Utama, di sini saya akan menghitung penyusutannya di tahun 2024, hanya di tahun 2024 untuk mengetahui apakah ada selisih koleksi fiskal atau tidak. Oke, ini ada daftar aktiva tetap yang pertama yang tadi kita hitung. Nah, perhitungannya kita lihat di sheet sebelumnya, yaitu ini 62.960 dikali 12 lalu dikali tarif penyusutannya, maka penyusutan di tahun 2024 kita lihat penyusutan di tahun 2024 itu sebesar 2024 ini sebesar 6.296.005 hanya di tahun 2024. Kita kasih tanda dulu. Nah, ini penyusutan di tahun 2024 di daftar aktiva tetap. Yang pertama itu 6.296.009. Begitupun dengan seterusnya. Di sini kita sudah hitung semua. Di sini sudah ada penyusutan di tahun 2024 hanya di tahun 2024. Di sini sudah ada penyusutan di tahun 2024 hanya di tahun 2024 dilihat dari perhitungan penyusutan sebelumnya. Maka kita jumlahkan sama dengan 86.476.330 itu adalah jumlah penyusutan fiskalnya. Lalu untuk penyusutan komersialnya itu didapat dari laporan laba rugi 2024 yaitu sebesar 79.809.44 juta rupiah. Lalu kita cari selisih penyusutannya. Jumlah penyusutan fiskal dikurang dengan jumlah penyusutan komersial yaitu selisihnya 6.686.888 rupiah. Dikarenakan jumlah penyusutan fiskal di tahun 2024 sebesar 86.476.330 rupiah lebih besar daripada jumlah penyusutan komersialnya, maka terjadi koreksi fiskal negatif. Lalu kita balik ke rekonsiliasi fiskal di kolom negatif. Kita taruh selisihnya. Lalu kita jumlahkan. Maka di kolom fiskalnya itu sebesar 86.476.330 rupiah. Lalu kita hitung total beban usahanya sama dengan didapat dari total biaya karyawan ditambah dengan total biaya operasional lainnya lalu ditambah dengan penyusutan amortisasi. Maka total beban usaha pada kolom komersial sebanyak 129.809.479 rupiah. Lalu kita hitung di kolom fiskal yaitu sama saja perhitungannya dari total biaya karyawan ditambah dengan biaya operasional lainnya lalu ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Maka total beban usaha pada kolom fiskal itu sebesar 146.428.439 rupiah. Setelah menghitung total beban usaha dari kolom komersial maupun fiskal, lalu kita menghitung laba usaha PT Pin Andalan Utama di kolom komersial yaitu sebesar didapat dari laba kotor dikurang dengan seluruh total beban usaha. Maka laba usaha pada kolom komersial PT Pin Andalan Utama itu sebesar 213.819.760 rupiah. Lalu kita hitung laba usaha pada kolom fiskal sama halnya yaitu didapat dari laba kotor dikurang dengan seluruh total beban usaha pada kolom fiskal.
maka laba usaha pada kolom fiskal sebanyak 200 juta 200.756.000 rupiah. Lalu kita lanjut perhitungan di pendapatan lain-lain, yang dimana itu ada jasa giro. Kita lihat dari laporan laba ruginya, saldo jasa giro itu sebesar 239.641.000 rupiah. Itu terjadi koreksi fiskal negatif dikarenakan jasa giro itu termasuk dalam PPh final pasal 4 ayat 2. Maka kita jumlahkan di kolom koreksi fiskalnya itu hasilnya adalah 0. Lalu hitung pendapatan di luar usaha, kita dapatkan dari laporan laba rugi yaitu sebesar 340.530 rupiah. Itu dikoreksi negatif sama dikarenakan pendapatan di luar usaha itu termasuk dalam PPh final 4 ayat 2. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 0. Lalu kita hitung total pendapatan lain-lainnya di kolom komersial yaitu sebanyak 580.171 rupiah, dan untuk kolom fiskalnya itu jumlahnya adalah 0. Lalu kemudian hitung laba bersihnya. Laba bersih di kolom komersial yaitu didapat dari laba usaha ditambah dengan pendapatan lain-lain. Maka laba bersih PT Pink Andalan Utama di kolom komersial itu sebanyak 214.399.887.000 rupiah. Dan untuk kolom fiskal sama halnya dengan mencari komersial, yaitu laba usaha ditambah dengan pendapatan lain-lain, tapi dikarenakan total pendapatan lainnya pada kolom fiskal itu 0, maka hasilnya itu sama 207.200.756.000 rupiah. Lalu selanjutnya di sini kita menghitung juga laba bersih fiskal itu didapat dari repatriasi fiskal sebesar 207.270. Lalu untuk kompensasi kerugian itu tidak ada. Jadi jumlah dari penghasilan anak pajak itu sebesar 207.200.000. Lalu selanjutnya kita menentukan tarif PPh baru. Ini perusahaan ini itu dengan andalan penghasilan kena pajaknya kan berada di bawah batas sebesar 4,8 miliar. Jadi kita menggunakan pengurangan tarif PPh pasal 17.1 itu dikenakan dengan sebesar 50% dari tarif perluan 20%. 50% dikali itu hasilnya 90% itu mendapat dari karena kita belum mendapatkan fasilitas. Jadi, kita menentukan penghasilan dengan pajak dari bagian peredaran upah yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak itu dihitung sebesar 11%. Dikali hasil dari PKP 207.200.700. Persen 20 terus bagi 2.800. Lalu selanjutnya kita menghitung PPh total tahun 2022 yang harus dibayarkan oleh perusahaan Pink Andalan Utama. PPh terhitung KKP dan dapat selepas tadi yang kita jumlahkan sebesar 22.700.000. Sementara untuk PPh terutang untuk PKP yang tidak dapat fasilitas itu dibayar. Berarti kalau PPh terutang tahun 2024 itu sebesar 22.792.83 rupiah. Selanjutnya di sini kita mencari PPh-nya kurang atau lebih bayarnya untuk perusahaan ini. PPh terutang tahun 2024 tadi hasil dari 22.392.83 rupiah. Lalu untuk dari pajak, perusahaan ini hanya di PPh 23 atau beberapa pajak lainnya itu sebesar 7.520.212 rupiah. 7.522.219 rupiah itu didapatkan dari lampiran ya atas kredit pajak dalam negeri hasil dari semua total PPh konflik. Jadi di sini hasilnya 15.271.864 rupiah. Jadi untuk kesimpulannya untuk perusahaan ini itu kurang bayar sebesar 15.271.864 rupiah. Dalam kurang bayar ini masuk ke dalam pasal 29. Halo, saya Siti Habibah. Di sini saya akan memberikan tutorial pengisian SPT lampiran khusus PPh Badan formulir 1771 di tahun 2024 untuk perusahaan PT Pink Andalan Utama, di mana lampiran khusus A1 ini bertujuan untuk perhitungan penyusutan depresiasi aktiva berwujud dan amortisasi aktiva tak berwujud sesuai dengan ketentuan perpajakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Yaitu kita isi dulu pertamanya tahun pajaknya itu tahun 2024 dengan nomor NPWP-nya, lalu nama wajib pajaknya itu PT Pink Andalan Utama. Di sini ada dua kolom yang dimana kolom harta berwujud dan kelompok harta tak berwujud. Namun kita lihat di sini daftar aktiva tetap PT Pink Andalan Utama tidak memiliki harta tak berwujud, tetapi hanya memiliki harta berwujud. Dan dimana 6 diantaranya itu terdiri dari kelompok bangunan tidak permanen dan sisanya itu harta berwujud kelompok pertama atau kelompok 1. Lalu pertama kita isi dulu di bagian kelompok bangunan tidak permanen. Di sini kita ketik satu nama harta itu bangunan. Lalu bulan atau tahun perolehannya kita lihat di daftar aktiva tetapnya, di mana bulan perolehannya itu bulan 1 di tahun 2022. Lalu di sini adalah harga perolehannya itu di tahun
2022 sebesar 62.960,90 rupiah. Lalu nilai sisa buku fiskal awal tahun kita lihat dari perhitungan penyusutan aktiva tetapnya, yang dimana nilai sisa bukunya itu adalah 50.368,04. Menggunakan metode garis lurus untuk kolom fiskal dan komersial. Lalu penyusutan amortisasi fiskal di tahun ini itu yang diberi tanda warna ungu, yaitu penyusutannya itu ada di 6.296.005 rupiah. Lalu catatannya adalah kita isikan nama asetnya, yaitu FTTX2 Sukahaji. Dan seterusnya untuk penyusutan yang lainnya, daftar aktiva lainnya, kita isi sama. Lalu kemudian setelah sudah, kita ke pengisian harta berwujud kelompok 1. Di mana itu ada billing system. Kita tulis, ini termasuk ke dalam inventaris kantor, nama hartanya. Kita tulis inventaris kantor. Lalu kita tulis bulan atau tahun perolehannya. Kita lihat di daftar aktiva tetapnya di tahun 2022 bulan Januari. Dengan harga perolehan sebesar 45.500. Dengan nilai sisa buku fiskal awal tahun, kita lihat dari perhitungan penyusutan aktiva tetapnya di tahun 2023, kita lihat nilai sisa bukunya yaitu 22.750. Dengan menggunakan metode yang sama, yaitu garis lurus, dan penyusutan amortisasi fiskal tahun ini yaitu di tahun 2024 itu sebesar 11.375. Dan catatannya yaitu kita isi nama aset tetapnya, itu ada billing system. Dan seterusnya untuk aktiva harta berwujud kelompok pertama. Ini adalah hasilnya. Oke, setelah seluruh aset tetapnya sudah dicantumkan ke dalam formulir lampiran khusus 1A, lalu kemudian kita jumlahkan penyusutan fiskalnya di tahun 2024 ini. Kita jumlahkan seluruh asetnya, yaitu dari aset pertama sampai aset terakhir, maka sebesar 86.476.340 rupiah. Lalu kita cari penyusutan komersialnya, itu didapat dari kolom laba rugi dengan sebesar 39.809.401 rupiah. Lalu kita hitung selisihnya, yang dimana jumlah penyusutan fiskal dikurang dengan jumlah penyusutan komersial, maka selisihnya adalah 6.666.898. Ini adalah hasil dari lampiran khusus 1A PTP Andalan Utama di tahun 2024 di daftar penyusutan amortisasi fiskal. Di sini hal tetap berwujud karena PTP adalah tidak ada, maka dikosongkan saja. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengisian laporan khusus 8A6 dan kualifikasi transkrip kutipan dari elemen-elemen dari laporan keuangan di tahun pajak 2024 PTP Andalan Utama. Oke, yang pertama kita ketik dulu tahunnya, yaitu tahun 2024. Kita ketik nomor NPWP-nya, lalu nama wajib pajaknya yaitu nama wajib pajak perusahaan kita. Lalu kemudian ada elemen dari neraca, berarti kita melihat dari laporan neracanya, ini rakas dan sitarakas, kita isi, kita lihat dari laporan neracanya, dari bagian kas dan bank, sebesar 226.082.411 rupiah. Lalu investasi sementara itu tidak ada, maka dikosongkan. Piutang usaha dari pihak ketiga, kita lihat di laporan neracanya, yaitu sebesar piutang usahanya 748.699.625 rupiah. Itu piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu tidak ada, maka kita kosongkan. Piutang usaha atau piutang lain-lain dari pihak ketiga tidak ada, maka kita kosongkan. Piutang lain-lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu kita kosongkan. Penyisihan piutang labu-labu kita kosongkan. Persediaan tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu beban dibayar di muka itu tidak ada, maka dikosongkan. Uang muka pembelian tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu kemudian aktiva lancar lainnya, kita lihat di aktiva lancar lainnya yaitu di bagian aset lancar, yaitu sebesar 148.291.365 rupiah. Sini ada piutang jangka panjang tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu tanah dan bangunan tidak ada, maka kita kosongkan. Dan kemudian ada lalu aktiva tetap lainnya, kita lihat dari laporan neracanya itu sebesar 1.193.632.122 rupiah. Lalu ada akumulasi penyusutannya, yang dimana itu penyusutan sebesar 195.022.389 rupiah. Lalu kemudian untuk investasi jangka panjang lainnya tidak ada, harta tidak berwujud tidak ada, aktiva pajak tanggungan tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu kemudian ada aset tidak lancar itu tidak ada, maka kita kosongkan semuanya. Setelah sudah diisi, lalu kemudian kita jumlahkan seluruh dari elemen-elemen aktiva lancar. Sini ada total jumlahnya itu 2.121.683.134 rupiah, dan sama dengan neraca yang dibuat oleh PTP Andalan Utama.
Lanjut, di sini ada kewajiban, di mana utang usaha pihak ketiga itu tidak ada maka kita kosongkan. Utang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu tidak ada maka kita kosongkan. Utang bunga tidak ada maka kita kosongkan. Utang pajak kita lihat dari laporan neracanya, di mana utang pajak itu sebesar 24.066.289 rupiah. Utang dividen itu tidak ada, biaya yang masih harus dibayar itu tidak ada, utang bank tidak ada, bagian hutang jangka panjang yang jatuh temponya dalam tahun berjalan itu tidak ada, uang muka pelanggan tidak ada maka kita kosongkan. Kewajiban lancar lainnya kita cek di neraca perusahaan PT Pinang dalam tahunnya, kita lihat di mana utang lancar lainnya itu sebesar 787.385.130 di bagian utangannya. Utang ada di sini, ada utang bank jangka panjang itu tidak ada maka kita kosongkan. Utang usaha jangka panjang pihak lain kita lihat di sini di laporan kerjanya itu sebesar 591.107.930 rupiah. Lalu ada utang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu tidak ada. Lalu ada kewajiban pajak tanggungan tidak ada. Kewajiban lancar lainnya tidak ada. Kemudian ada modal saham. Modal sahamnya sebesar, lihat bagian modal itu 124.992.000 rupiah. Lalu ada agio saham tambahan modal di setor itu tidak ada maka kita kosongkan. Lalu ada laba ditahan tahun sebelumnya, kita lihat dari laporan kaca itu laba ditahan sebesar 370.421.868 rupiah. Ada laba ditahan tahun ini, kita lihat itu sebesar 214.399.887 rupiah. Lalu ekuitas dari pihak lain tidak ada. Lalu kemudian jika sudah kita jumlahkan sebesar 2.121.683.124 rupiah. Jadi mana saldo pada kolom harta dan kewajiban itu balance. Oke, yang kedua adalah elemen dari laporan laba rugi. Kita lihat dari laporan laba ruginya yaitu penjualan bersih. Kita lihat penjualan bersihnya itu sebesar 463.629.195 rupiah. Lalu ada pembelian itu sebesar 120 juta. Lalu kita mencari kolom 65 itu harga pokok penjualan, 2 ditambah 3 dikurang 4. Karena di sini hanya ada pembelian, maka kita turunkan saldo pembelian ini. Lalu untuk menghitung laba kotornya, itu penjualan bersih dikurang dengan maka senilai 343.629.150 rupiah. Setelah sudah dijumlah, kita lanjut ke beban penjualan. Kita lihat beban penjualan itu sebesar atau beban penjualan itu sama dengan total biaya usaha yaitu sebesar 229.809.479 rupiah. Lalu laba beban umum dan administrasi itu 0. Lalu ada laba usaha yang dimana laba kotor dikurang dengan beban penjualan. Yang dimana hasilnya itu sebesar 213.819.716 rupiah. Ada penghasilan atau beban lain itu kita lihat dari laporan laba ruginya sebesar pendapatan yang lain itu sebesar 580.121 rupiah. Lalu di bagian laba rugi perusahaan asosiasi itu tidak ada maka kita kosongkan. Dan laba rugi sebelum pajaknya itu sebesar kita hitung dari laba usaha ditambah dengan penghasilan beban lain. Maka hasilnya adalah 214.399.887 rupiah. Lalu kemudian beban manfaat pada penghasilan tidak ada maka kita kosongkan. Laba rugi aktivitas normal itu tidak ada, maka maksudnya kita turunkan totalnya. Pas luar biasa itu tidak ada, kita kosongkan. Laba rugi sebelum hak minoritas itu tidak ada, maka kita turunkan saldonya. Lalu ada hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan itu tidak ada, maka laba bersihnya itu sebesar 214.399.887 rupiah. Ini adalah hasil akhir atau laba bersih dari perusahaan PT Ping Andalan Utama. 11.3. Kali ini saya akan menjelaskan lampiran 5 dari SPT 1771, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak pada. Lampiran 5 SPT 1771 berfungsi untuk melaporkan struktur kepemilikan modal perusahaan serta susunan pengurus dan komisaris selama tahun pajak berjalan. Yang pertama ada NPWP, di sini kita sebutkan 5 saja yaitu 53111 dan seterusnya. Lalu kedua nama wajib pajak yaitu Ping Andalan Utama. Lalu ketiga adalah ada periode pembukuan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Bagian A daftar pemegang saham atau pemilik modal pada PT Ping Andalan Utama cantum 2 pemilik modal seperti yang terlihat di SPT yaitu Insinyur Gunawan Wicaksono. Lalu kita ke alamat Jalan Dr. Setiabudi, lalu ke NPWP. Di sini kita sebutkan 5 angka saja.
dan seterusnya. Lalu jumlah modal disetor. Jumlah modal disetor Insinyur Gunawan Wicaksono sebesar 33.860.600.000. Atau 50% dari total modal perusahaan. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu Fauzi Sungkar. Lalu ke alamat. Lalu ke NPWP. Di sini juga kita akan menyebutkan 5 angka saja. Lalu jumlah modal disetor. Jumlah modal disetor Fauzi Sungkar sebesar 60.431.400.000. Atau 45% dari total modal perusahaan. Lalu kita masuk ke jumlah bagian A. Total modal disetor, yaitu total modal Gunawan Wicaksono ditambah total jumlah modal disetor Fauzi Sungkar, yaitu sebesar 134.292.000. Pada tahun pajak 2024, perusahaan tidak membagikan dividen, sehingga kolom dividen pada masing-masing pemegang saham serta jumlah dividen diisi 0. Pada bagian B, susunan, pengurus, dan komisaris tercantum pada SPT, yaitu Insinyur Gunawan Wicaksono dan Fauzi Sungkar. Alamat, jalan, JL. Lalu NPWP, kita sebutkan 5 angka saja. Insinyur Wicaksono menjabat sebagai Direktur Utama. Lalu yang kedua, ada Fauzi Sungkar. Alamat, NPWP, kita sebutkan 5 angka saja. Di SPT Fauzi Sungkar menjabat sebagai komisaris. Selanjutnya, lampiran 4, SPT 1771, PPA final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan yang dilaporkan dalam lampiran ini tidak digabungkan ke dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada SPT induk. Bagian A, PPA final, PT Pinky Andalan Utama memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN. Penghasilan yang dilaporkan pada lampiran 1771 yang keempat, bagian A berasal dari pendapatan lain-lain berupa jasa giro yang bisa kita lihat dari laporan laba rugi dengan jumlah sebesar 239.641. Lalu langsung di sini 239 kita bulatkan menjadi 239.640. Lalu tarif dikenakan sebesar 20% karena jasa giro merupakan penghasilan bunga atas saldo rekening giro yang menurut ketentuan pajak dikenakan pajak penghasilan final sebesar 20% sesuai pasal 4 ayat 2. Atas penghasilan tersebut dikenakan PPA final sebesar 20% sehingga perhitungan pajaknya adalah 239.640.000 dikali 20% menghasilkan PPA final sebesar 47.928. Lalu jumlah bagian A, karena PPA final hanya terdapat pada bunga deposito saja, lalu jumlah bagian A hanya yang terdapat pada bunga deposito 47.928. Pada bagian B, lampiran 4, tidak dilakukan pengisian karena wajib pajak tidak memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada tahun pajak berjalan. Terima kasih. Berikutnya, di sini kita mengisi lampiran ketiga mengenai kredit pajak dalam negeri. Dengan tahun pajak 2024, yang pertama kita tulis dulu nama wajib pajak, yaitu PIN Andalan Utama, lalu taruh juga NPWP wajib pajaknya dengan periode pembukuan 1-12. Di sebelah kiri di sini ada data atas nama pemotong, NPWP, jenis penghasilan, objek potput, tarif, PPh potput, nomor bukti potong, dan tanggal buktinya. Jadi langsung aja untuk pengisian SPT-nya, di sini kita langsung taruh dengan matriks X Global Indonesia.
Terus selanjutnya untuk NPWP-nya juga langsung dimasukkan saja. Untuk jenis penghasilan di sini tertera pasal 23 kesimpulan dan jasa lainnya. Lalu selanjutnya untuk objek yang dipotong di sini sebesar Rp22.972.048. Kita taruh juga di pengisian SPT-nya. Lalu untuk mengetahui pajak penghasilan yang dipotong ataupun yang dipungut dengan cara objek pemotong dikali dengan jenis penghasilan. Di sini jenis penghasilannya menggunakan pasal 23 kesimpulan dan jasa lainnya dan tarifnya itu sebesar 2%. Menghasilkan Rp459.441. Lalu untuk nomor bukti dan tanggal bukti dimasukkan yang sudah tertera pada bukti potong. Lalu selanjutnya untuk nomor yang kedua dan yang ketiga, objek potongnya ini sama sebesar Rp22.702.045. Jadi langsung kita taruh di pengisian SPT-nya. Untuk namanya, nama pungut, lalu NPWP-nya. Pasalnya juga sama, pasal 23 atas imbalan atau jasa lainnya. Untuk objek tadi sebesar Rp22.700.2.045. Untuk mengetahui pajak penghasilan yang dipotong, caranya juga sama dengan cara objek pemotong dikali dengan jenis penghasilan yaitu pasal 23, tarifnya 2%. Jadi menghasilkan Rp454.040. Lalu untuk nomor bukti dan tanggal bukti dimasukkan juga yang sudah tertera di bukti potongnya. Lalu untuk yang keempat, di sini masih dengan Matrix Next Global Indonesia dengan objek pemotongannya itu sebesar Rp13.500.000. Kita langsung masukkan saja karena di sini dari nomor 4 sampai nomor 11 nominal objek pemotongannya ini sama. NPWP-nya juga dimasukkan. Untuk jenis penghasilannya juga sama, pasal 23 atas imbalan dan jasa lainnya. Lalu selanjutnya, untuk objek pemotongan di sini sebesar Rp13.500.000. Langsung kita masukkan juga ke pengisiannya. Untuk pajak penghasilan yang dipotong ataupun yang dipungut, caranya juga masih sama. Objek pemotong dikali dengan tarif atas jenis penghasilan. Jadi menghasilkan Rp270.000. Untuk nomor bukti dan tanggal bukti juga langsung dimasukkan yang sudah tertera di bukti potong. Lalu di sini untuk nomor 12, nama pemotongnya ini ada Anovi Digital Telekomunikasi. Dengan jenis penghasilannya juga sama, pasal 23 kesimbalan dan jasa lainnya, dengan objek pemotongan itu sebesar Rp1.500.000. Jadi langsung kita masukkan saja. Dari 12 sampai 21 nominal objek pemotongnya ini sama, jadi langsung kita masukkan ke pengisiannya. NPWP-nya juga kita masukkan. Untuk jenis penghasilannya juga sama, menggunakan pasal 23 kesimbalan dan jasa lainnya. Untuk objek pemotongan ini sebesar Rp1.500.000. Pajak penghasilan yang dipotong ataupun yang dipungut caranya juga sama dan menghasilkan sebesar Rp30.000. Untuk bukti potong dan tanggal buktinya langsung ditaruh juga. Lalu untuk nomor 22, nama pemotongnya ini ada IT Media. Ada IT Media, langsung kita taruh di pengisian SPT-nya, NPWP-nya juga langsung kita masukkan. Untuk jenis penghasilannya masih menggunakan pasal 23 kesimpulan dan jasa lainnya, kita masukkan juga. Lalu untuk objek pemotong ini sebesar Rp156.229.606. Kita masukkan ke pengisian SPT-nya. Lalu jadi untuk pajak penghasilan yang dipotong ataupun yang dipungut sebesar Rp3.124.592.
Untuk nomor bukti dan tanggal bukti juga langsung kita taruh. Lalu yang terakhir ini nama pemotongnya masih sama, yaitu IT Media Kreasi. Untuk untuk jenis penghasilannya juga menggunakan pasal 23 atas imbalan dan jasa lainnya. Kita langsung masukkan. Lalu untuk objek pemotongan ini sebesar Rp28.405.383. Jadi untuk pajak penghasilan yang dipotong ataupun yang dipungut sebesar Rp568.107. Untuk nomor bukti dan tanggal juga langsung kita masukkan. Ini kita jumlahkan pajak penghasilan yang dipotong ataupun yang dipungut dari nomor 1 sampai nomor 23. Menghasilkan Rp7.520.219. Jadi untuk lampiran ketiga mengenai kredit pajak dalam negeri untuk PPh yang dipotong ataupun dipungut sebesar Rp7.520.219. Berikutnya di sini kita mengisi lampiran kedua mengenai harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial dengan tahun pajak 2024. Nama wajib pajaknya yaitu PIN andalan utama, lalu dimasukkan juga NPWP-nya dengan dari pembukuan 1 sampai 12. Untuk nomor 1 itu ada pembelian bahan atau barang dagangan. Karena PIN andalan utama ini memberikan jasa layanan bukan menjual barang, jadi untuk di harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha ini hasilnya 0. Untuk jumlahnya di sini dengan cara harga pokok penjualan ditambah kolom biaya usaha lainnya ditambah juga dengan biaya dari luar usaha. Dengan jumlah juga pastinya 0. Lalu untuk nomor 2 itu ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya. Di sini untuk rekonsiliasi komersial ada di biaya usaha lainnya sebesar Rp22.800. Kita langsung masukkan sebesar Rp22.800. Lalu untuk jumlahnya langsung Rp22.800 juga. Lalu yang ketiga ini ada biaya transportasi. Biaya transportasi di rekonsiliasi komersial di sini juga ada sebesar Rp10.825.067, dimasukkan juga ke dalam biaya usaha lainnya. Rp820.067 dengan jumlah Rp10.825.067. Lalu yang keempat ini ada biaya penyusutan dan amortisasi. Untuk biaya penyusutan dan amortisasi di rekonsiliasi komersial juga ada sebesar Rp79.809.442. Kita masukkan ke biaya usaha lainnya. 79 dengan jumlah sebesar Rp79.809.442. Lalu selanjutnya untuk nomor 5 dan 6 untuk biaya sewa dan biaya bunga ini tidak ada, jadi langsung kita kosongkan saja. Lalu selanjutnya yang nomor 7 itu ada biaya sehubungan dengan jasa. Untuk di rekonsiliasi komersial di sini untuk harga pokok penjualan masuk dengan beban pokok penjualan nempel SPP E-Line sebesar Rp120 juta dan masukkan ke harga pokok penjualan. Lalu untuk biaya usaha lainnya juga di sini ada beberapa, jadi kita langsung jumlahkan terlebih dahulu. Yaitu yang masuk yang pertama ada beban perjalanan dinas malam dari luar kota sebesar Rp5.456.004, lalu ditambah dengan beban operasional lainnya sebesar Rp3.225.200, lalu ditambah juga dengan beban material sebesar Rp120.000, lalu ditambah juga dengan biaya KPU atau YUSO 2023 sebesar Rp5.263.813. Lalu dimasukkan juga atas biaya BHP Telekomunikasi 2023 sebesar Rp2.109.525. Lalu untuk biaya admin bank juga dimasukkan sebesar Rp366.500. Dan yang terakhir, dimasukkan juga pajak bunga sebesar Rp47.928. Menghasilkan Rp16.374.970. Lalu untuk jumlahnya berarti 120 juta ditambah dengan 16.374.970 adalah 136.374.970 rupiah. Lalu untuk biaya piutang tertagih, biaya royalti, biaya pemasaran ataupun promosi, biaya lainnya, persediaan awal dan persediaan akhir di sini tidak ada, jadi langsung kita nolkan saja.
Lalu langkah yang terakhir di sini kita jumlahkan ini dengan cara dari nomor 1 sampai 12 itu ditambah, lalu dikurangi dengan nomor 13 yaitu persediaan akhir, menghasilkan 120 juta rupiah. Lalu untuk kolom biaya usaha lainnya juga dimasukkan seperti tadi. Menghasilkan 129.809.479 rupiah. Untuk kolom jumlah juga kita jumlahkan. Maaf, untuk biaya dari luar usaha juga dijumlahkan. Hasilnya 0. Lalu yang terakhir untuk kolom jumlah juga kita jumlahkan. Jadi untuk lampiran kedua mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial didapat sebesar 249.809.479 rupiah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Aziz dengan NIM 6324010. Di sini saya bakalan mengisi SPT 171 atau SPT badan. Nah, di sini saya bakalan mengisi lampiran pertama. Nah, yang wajib kita pertama isi itu adalah tahun pajak. Nah, di sini kita tahun pajaknya 2024. Nah, NPWP-nya 53 sekian. Buat nama wajib pajak, Pinky adalah utama. Periode pembukuan dari bulan 1 tahun 2024 sampai dengan bulan 12 2024. Oke, yang pertama itu yang wajib kita isi. Di sini penghasilan atau komersial dalam negeri. Yang A itu peredaran usaha. Peredaran usaha itu sama dengan total pendapatan usaha. Jadi di sini ada 493.629.195 perak. Kita salin. Kita copy di sini, kita betulkan angkanya. Oke, lanjut di sini harga pokok penjualan atau HPP. Di sini itu jelas 120 juta. Kita copy, kita salin lagi, kita betulkan angkanya. Oke, lanjut ke biaya usaha lainnya. Nah, kita cari di sini biaya usaha lainnya. Oke, di sini ada biaya usaha lain dan itu totalnya itu ada di 129.809.479. Oke, kita salin, kita masukkan di sini, kita betulkan angkanya. Oke, nah di sini kita masuk ke penghasilan neto dari usaha. Nah, cara menghitungnya itu 1A dikurang 1B dikurang 1C. Nah, jadi kita langsung aja masukin rumusnya. Ini dikurang ini, dikurang ini. Oke, jadi totalnya itu 213.819.716 perak. Oke, di sini penghasilan dari luar usaha. Nah, kita cari di sini. Apakah ada penghasilan dari luar usaha? Ternyata ada. Di sini ada pendapatan yang lain yaitu jasa giro dan pendapatan di luar usaha. Nah, totalnya itu 580.171 perak. Langsung kita salin. Kita masukkan ke sini. Untuk angkanya. Oke, di sini biaya dari luar usaha. Itu kita cari di sini apakah ada. Oke, tidak ada. Kita kosongkan saja berarti kita kosong. Oke, penghasilan neto dari luar usaha. Nah, ini cara cari tahunya itu dengan 1E dikurang 1F. Nah, oke, langsung saja 1E kita pakai rumusnya. 1E dikurang 1F. Oke, jadi totalnya 580.171 perak. Oke, nah di sini jumlah. Nah, jumlahnya itu sama dengan 1D ditambah 1G. Oke, kita tambah 1D ditambah 1G. Totalnya 214.399.887 perak. Oke, di sini kita masuk ke jumlah penghasilan neto komersial. Nah, ini jumlah penghasilan neto komersial itu sama dengan ini nih jumlahnya. Jadi langsung aja kita kutip. Lanjut di sini ke penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, itu tadi ada di 580.171 perak. Nah, kenapa ini dikenakan pajak final? Nah, karena jasa giro dan pendapatan itu udah termasuk di PPh pasal ayat 4 ayat 2. Jadi itu final. Oke, di sini lanjut ke penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini kita lihat yang positif itu apa aja. Nah, yang positif itu tuh ada di pajak bunga. Oke, jadi kita langsung bawa aja. Kita langsung ke penyesuaian fiskal positif lainnya itu sebesar 47.928 perak. Kita salin. Kita masukkan ke penyesuaian fiskal positif lainnya. Benerin angkanya. Oke. Jadi jumlahnya sama ya, karena nggak ada yang lain. Oke, kita ke bawah. Nah, di sini ada selisih penyesuaian fiskal negatif. Nah, di sini fiskal negatif itu ada mana aja sih, kita lihat dari atas. Nah, penyesuaian fiskal negatif itu tuh ada di sini. Ada 6.666.888 perak. Oke, kita salin. Kita masukkan ke sini. Masukkan, kita betulkan angkanya. Oke, selisih amortisasi tidak ada, penghasilan yang ditangguhkan pengakuan tidak ada. Nah, di sini kita penyesuaian lagi tidak ada. Langsung aja ke jumlahnya. Jumlahnya 600 sama ya guys ya. 666.888 perak. Oke. Nah, di sini kita
ke fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Nah, di sini kita nol ya guys ya, tidak ada. Nah, penghasilan neto fiskal itu dihitung dari 4 dari formula dari 4 kurang 3 kurang 4 ditambah 5M dikurang 6E dan dikurang 7B. Oke, kita langsung saja rumusnya 3 3 3 dikurang dikurang 4 ditambah 5M. Nah, sini 5M lalu dikurang 6E dikurang 7B. Nah, di sini kita karena tidak ada 7B-nya jadi kita langsung kali aja. Totalnya itu jadi 200 juta 207 juta 200 ribu 756 ribu perak. Oke, jadi sekian pengisian lampiran pertama dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya Muhammad Rajid di sini lanjut mengisi SPT induknya. Nah, yang pertama wajib kita isi itu di sini adalah tahun pajaknya 2024, NPWP-nya masih sama 53 SKF sekian, nama wajib pajaknya masih sama juga, tinggi andalan utama, jenis usaha, aktivitas telekomunikasi, nomor teleponnya 022 200 6955, cluenya 61100, periode pembukuannya itu dari bulan 1 sampai tanggal 2 2024 sampai dengan tanggal akhir tahun bulan 12 2024. Oke. Di sini pembukuan atau laporan keuangan itu diaudit atau tidak. Nah, kita di sini tidak diaudit, jadi di sini kosong. Oke, di sini kita masuk penghasilan neto fiskal. Nah, kita cari di rekonsiliasi. Di sini penghasilan neto fiskal kita ada di 207 juta 207.256 perak. Oke, langsung aja kita masukin di sini. Oke, kita benerin angkanya. Oke, kompensasi fiskal, kerugian fiskal itu kita tidak ada. Jadi kita diemin aja 0. Kita langsung ke penghasilan kena pajak. Nah, di sini seharusnya penghasilan kena pajak itu di sini ada pengurangan ya 1 dikurang 2 atau penghasilan neto fiskal dikurang kompensasi kerugian fiskal. Nah, karena di sini saya nggak ada, jadi sini saya langsung masukin aja penghasilan neto fiskalnya. Oke. Lanjut kita ke PPh terutang. Nah, di sini kita dipakai tarif PPh PS 31E ayat 1. Jadi kita tandain sini, kita X-in aja. Lanjut di sini kita cari hutangnya berapa. Dia itu di situ jadi kita hutangnya itu di sini kita cari. Nah, PPh terutangnya itu ada di 22.792.000. Nah, jadi kita salin di sini, kita masukin di sini. Oke, kita benerin angkanya. Oke. Nah, di sini ada nggak sih pengembalian pengurangan kredit pajak dari luar negeri gitu? Nah, di sini kita nggak ada ya guys ya. Jadi kita langsung ini aja, kosongin. Karena nggak ada kita kosongin. Nah, di sini jumlah PPh terutangnya. Nah, misalnya di sini ada rumusnya guys, 4 tambah 5. Nah, karena di sini saya 5-nya kosong, jadi kita langsung masukin aja di nomor 4 di sini ya guys, nomor 4-nya. Oke, jadi 22.792.000. Oke, di sini lanjut ke PPh ditanggung pemerintah. Nah, kita tuh nggak ada guys yang ditanggung pemerintah. Jadi kita kosongkan. Nah, kredit pajak. Nah, kredit pajak kita ada guys di sini. Totalnya 7.520.219 perak. Jadi kita salin. Kita masukin ke sini guys. Kita masukin ke sini. Oke, jadi kita benerin angkanya. Oke. Nah, kredit pajak luar, nah itu kita juga nggak ada 0, ya kan? Jadi di sini jumlahnya jadi cuma 7.520.219 perak. Nah, kalau misalnya di situ ada rumusnya juga, jumlahnya itu tuh 8A, kredit pajak dalam negeri ditambah kredit pajak luar negeri. Nah, karena kita nggak ada kredit pajak luar negerinya, jadi kita masukin itu kredit pajak dalam negerinya aja, guys. Jadi kita langsung aja pakai rumusnya, kita masukin oke. Oke, di sini kita masuk ke PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, PPh yang harus dibayar sendiri itu ada guys ya, sebesar ini guys, 15.200. Jadi kita di sini kita tandain dulu guys, X. Nah, kita masukin 15 jutanya guys ya. Kita salin guys. Kita salin, kita masukin guys di sini. Oke, kita benerin dulu guys sampai. Nice. Oke, di sini PPh yang dibayar sendiri itu kita tidak ada guys. Tidak ada. Habis itu STP PPh juga, PPh 25 bulanan itu nggak ada, kita nggak ada. Habis itu STP PPh 25 itu nggak ada. Jumlahnya, nah di sini lagi-lagi jumlahnya itu 10A, PPh 25 bulanan ditambah 10B. STP PPh 25. Nah, kalau kita nggak ada, kita langsung masukin aja guys. Jumlah nominal tadi 15.271.781.000. Dan masuk. Oke, di sini kita ke yang nomor 11, PPh yang kurang bayar. Nah, di sini kan jelas ya guys ya, PPh kurang bayar pasal 29. Nah, jadi kita tandain aja. Kalau misalnya lebih, kalian tinggal checklist yang lebih aja, karena di sini saya kurang. Jadi kita masukin nominalnya sama dengan sama itu 15 juta. Gini guys ya, kita salin aja di sini. Oke, PP yang kurang bayar, kurang dibayar pada angka 11, sistem pada tanggal. Nah, ini kita wajib ngisi juga guys ya. Jadi itu tanggal 30, sorry ini di April guys. Sorry maaf. 2025 di tahun depannya guys ya. Oke, di sini lanjut. Kita ke bawah di sini di restitusikan atau ini tidak guys ya. Kita skip aja. Oke, kita ke lembaran kedua guys. Nah, di sini lembaran kedua nomor 14 itu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, kita lihat apakah kita ada guys.
kita tuh nggak ada ya guys ya, kompensasi kerugian fiskal juga nggak ada, penghasilan kena pajak juga nggak ada, PPh dari utang juga nggak ada. Jadi kalau tadi kan tuh kan pasal 29, kalau ini tidak ada guys, kita kosongin aja semuanya, kita langsung ke nomor 15. Kalau nomor 15 juga kita, nah di sini tuh ada nih PPh final. Nah, PPh final itu tuh dari sini guys. Bentar kita lihat rekonsiliasi fiskal. Habis itu ada di sini pajak bunga. Nah itu final guys ya. Nah itu final guys ya di PPh. Kenapa final? Karena PPh ayat 4 ayat 2 itu final guys. Jadi kita langsung masukin aja di sini. 47.928 perak. Kita buang kan ya. Oke. Lanjut di sini ke penghasilan ininya nggak ada guys ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu nggak ada. Oke, ke nomor 16. Nah, nomor 16 ini kita baca guys, ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara teks gitu. Nah, di kita nggak ada, tidak ada, jadi kita yang langsung B aja. Langsung kita di sini kita langsung B, kita X sama B. Nah, kita ke nomor 17. Nah, selain lampiran 171, 171 lembar 2, lembar 3, lembar 4, lembar 5, lembar 6, bersama ini dengan lampiran pula. Nah, di sini kita tuh melaporkannya itu laporan keuangan. Nah, habis itu transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, lalu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal guys. Oke, ini tuh kenapa ini? Jadi itu ini dilihat dari hasil yang kita laporkan tadi itu ada di sini semua guys ya. Ada di rekonsiliasi fiskal, penyusutan gitu-gitu. Dan PKP. Oke. Lanjut kita ke bawah. Kita ke bawah. Nah, kita di sini kan wajib pajak ya guys ya. Kita tulis, kita tandain sini wajib pajak. Di sini kita tulis iniannya. Kita tulis Jakarta. Sorry, Jakarta. Tanggalnya di tanggal tadi ya guys ya 30 bulan April. Sorry guys. 30/04/2025 guys. 2025. Sorry banget. 2025. Oke. Nah, di sini tuh ada tanda tangannya dari perusahaan. Oke, dan nama lengkapnya. Kita di sini kita tulis nama lengkap. Namanya itu adalah, kita lihat di sini IR Gunawan Wicaksono. IR Gunawan Wicaksono. Wicaksono. Oke, lanjut. NPWP-nya sama kayak tadi guys ya, 53 sekian. 53 X 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 X. Oke guys, sekian pengisian lampiran induk dari saya, Muhammad Ibnu Aziz. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.